طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة المستهدين نفوس صاحب البردة Syekh Muhammad bin Said bin Hamad al-Busiri as-Sunhaji anna Allah yu'id darajatin fil jannah wa yudi alaina min barakatihim wa nafa'atihim wa ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utawi iki iku fasal al-khamisu kang kaping 5 fi mukjizati Rasulillah. Ing dalem pira-pira kemukjizatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi mukjizati Rasulillah ing dalem pira-pira kemukjizatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan. Ja'at teka li da'watihi krana ngundange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li da'watihi krana ngundange Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al asyaru apa pira-pira wit. Al asyaru apa pira-pira wit sajidatan hale andap asor. Sajidatan hale andap asor. Al-asjaru pira-pira wit sajidatan hale andap asor tamshi hale mlaku apa asjar. Tamshi hale mlaku apa asjar. Tamshi hale mlaku apa asjar. Ilaihi maring Nabi Muhammad. Ilaihi maring Nabi Muhammad ala sakin ing atase batang. Ala sakin ing atase batang bila qadami kelawan tanpa delamaan. Bila qadami kelawan tanpa delamaan. Ka'annama satarot koyok sak temene nulis apa asjar. Ka'annama satarot koyok sak temene nulis apa asjar. Satron kelawan nulis lima maring perkara, lima maring tulisan. Katabat kang nulis furuha apa pira-pira pange asjar. Furuha apa pira-pira pange asjar. Furuha apa pira-pira pange asyar mimbadil khotti saking bagusnya tulisan, saking indahnya tulisan. Mimbadil khotti saking indahnya tulisan fil laqami ing dalem tengahe dalan. 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 Misal goma mati. Misal goma mati hales padane awan. Misal goma mati hales padane gumpalane awan. Anna ing dalam ndindine panggonan. Anna ing dalam ndindine panggonan saro mlaku sinten Rasulullah. Sairatan halem laku. Sairatan halem laku. Taki halen jaga apa gomama. Taki halen jaga apa gomama hi ing Rasul ing Nabi Muhammad harwatisin ing panase srengenge. Harwatisin ing panase srengenge. Hamia kang panas apa watisin. Hamia kang panas apa watisin lil hajiri ing dalam tengahe rino. Lil hajiri ing dalam tengahe rino. Lil hajiri ing dalam tengahe rino. Wis. Pasal yang kelima dari Qasidatul Burdah menjelaskan tentang mujizat-mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu seorang nabi dan rasul yang mujizat-mujizatnya itu paling banyak. Tapi di antara mujizat-mujizat beliau yang paling banyak itu, yang paling agung adalah Al-Qur'an. Makanya nanti di pasal yang ke-6 ada pujian sendiri mengenai mukjizat Kanjeng Nabi yang paling agung, yaitu Al-Qur'an.
Kenapa mujizatnya Kanjeng Nabi Al-Qur'an itu dianggap mujizat sing a'zam ya, yang paling besar di antara mujizat-mujizat yang lainnya? Karena mujizat-mujizatnya Kanjeng Nabi yang sakliyane Al-Qur'an iku sifatnya hissan. Hissan itu bisa dilihat oleh mata, sehingga yang bisa merasakan kemujizatan Al-Qur'an, kemujizatan selain Al-Qur'an itu hanyalah orang-orang yang pernah mengalami peristiwa itu. Sedangkan orang-orang di zaman sekarang yang tidak pernah mengalami peristiwa itu tidak tahu ada mujizat demikian. Contoh berjalannya pohon berjalan menghadap Kanjeng Nabi ya. Pohon berjalan menghadap Kanjeng Nabi dengan penuh tata krama, dengan penuh etika. Itu yang tahu tentang mujizat itu hanyalah orang yang pernah melihat kejadian itu. Kebetulan kejadian ini ya, kejadian pohon mendatangi Kanjeng Nabi, yang tahu itu nggak banyak orang. Yang tahu pada waktu itu hanya Kanjeng Nabi dan juga seorang Arabi. Yang pertama, mujizatnya Kanjeng Nabi yang diterangkan oleh Qasidat Shahibul Burda itu adalah datangnya pohon dalam keadaan beretika kepada Kanjeng Nabi untuk memenuhi panggilannya. Jadi ceritanya itu ada seorang Arabi, ada wong desa ya, iku minta kepada Kanjeng Nabi sebuah tanda bahwa engkau memang seorang rasul. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong, mintalah pada pohon itu untuk datang menemuiku. Kemudian Arabi ku ngomong ya, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Karena menggunakan nama Rasulullah, akhirnya pohon itu datang dengan penuh tata krama kepada Kanjeng Nabi. Dan cara datangnya itu enggak melompat-lompat enggak ya. Tapi sebelum pohon itu mendatangi Kanjeng Nabi untuk memenuhi panggilannya, pohon itu ndoyong kanan ke kiri terlebih dahulu. Doyong ke kanan, doyong ke kiri, doyong ke depan, doyong ke belakang. Tujuannya apa? Supaya mencabut akarnya. Orang itu ketika mencabut pohon yang enggak terlalu besar lah. Kalau langsung dicabut itu berat ya, sulit. Akhirnya diapakan dulu? Didoyongkan kanan ke kiri, depan belakang terlebih dahulu kan, baru kemudian bisa dicabut dengan mudah sampai akar-akarnya. Nah, pohon itu ketika datang mengenai Kanjeng Nabi karena dipanggil oleh Kanjeng Nabi, itu awalnya doyong kanan ke kiri terlebih dahulu, doyong kanan, kiri, depan belakang, kemudian mencabut akarnya sendiri ya. Nyabut akarnya sendiri, tapi cara berjalannya itu enggak lompat-lompat, enggak ya. Cara berjalannya seperti ini. Gini ya. Enggak ngelompat-lompat begini, enggak. Tapi seperti ini, jalannya lurus ya. Lurus, enggak belok-belok. Begitu datang di hadapan Kanjeng Nabi, penuh etika ya. Makanya arti dari sajidatan itu artinya sujud bukan sujud ketika sholat, bukan. Sama dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, itu sujudnya bukan sujud sholat. Sing penting memperlihatkan ketawaduan kepada Nabi Adam, yang penting memperlihatkan keetikaan atau ta'adubane pohon itu kepada Kanjeng Nabi. Nah, pohon itu datangnya ya, berjalannya menggunakan apa? Ya menggunakan batangnya, karena pohon itu tidak memiliki kaki. Jalannya pohon itu seperti ini terus ya, gini terus ya, enggak kok lompat-lompat gini, enggak. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan datangnya pohon itu kepada Kanjeng Nabi. Pohonnya itu pokoknya jalan, tapi jangan dibayangkan jalannya seperti manusia. Kalau jalan seperti manusia ada ngelompat-lompatnya kakinya itu. Tapi berjalannya pohon itu enggak ya seperti itu ya. Jadi lurus, enggak ada belok-beloknya sama sekali. Begitu di hadapan Kanjeng Nabi ya, datang penuh etika di hadapan Kanjeng Nabi, kemudian pohon itu disuruh kembali lagi. Setelah disuruh kembali lagi, ya kembali lagi ke tempatnya untuk menunjukkan bahwa beliau itu memang benar-benar seorang rasul ya. Ka'an nama satorat ya, satron 5 katabat furuha min badil khoti fil laqami. Seakan-akan pohon itu sedang mengukir tulisan indah menggunakan batang-batangnya di tengah jalan ya. Jadi karena tanah yang menjadi tempat lewatannya pohon itu kan nanti ada bekasnya ya. Ada bekasnya, jadi terbelah jadi dua. Kayak kalian itu ya, kayak ban sepeda motor itu ketika ngelewati tanah yang basah
Tanah yang basah nanti kan ada bekas jadi dua kan. Dan seperti itu, bekas dari pohon yang datang kepada Kanjeng Nabi penuh etika itu bekasnya ada di jadi dua itu. Nah, di bekas jadi dua di tengah-tengah jalan itu seakan-akan pohon itu sedang mengukir tulisan indah menggunakan ranting-rantingnya. Itu mukjizat yang pertama. Kemudian mislal ghamamati an-nasara sairatan taqihi harrawati sinlil hajiri hami. Seperti halnya gumpalan awan yang selalu mengikuti Kanjeng Nabi kemanapun beliau pergi untuk menjaga Nabi dari teriknya panas matahari. Nah, kalau ini terhitungnya bukan mukjizat ya, tapi apa? Irhas. Irhas itu apa? Irhas itu kejadian ya, kejadian yang tidak sesuai dengan adat manusia, tapi terjadinya bukan setelah masa nubuah, terjadinya sebelum masa nubuah ya. Kayak kemarin itu ya, kayak kemarin ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Nah, itu namanya apa? Namanya irhas. Kalau ini ya, kalau mislal ghamamah ya, mislal ghamamah, kemanapun Nabi itu pergi mesti diikuti oleh awan. Nah, kalau ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, dengan setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, awan itu terus mengikuti beliau. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi itu tidak kena panasnya matahari di waktu yang sangat panas. Nah, inilah ya, tanda ini yang menunjukkan yang menjadikan seorang pendeta namanya Buhaira itu yakin bahwa anak ini adalah Nabi akhiruz zaman. Jadi ketika Nabi itu ikut bepergian untuk berdagang di Syam, rombongan orang-orang Quraisy termasuknya Abu Thalib itu singgah terlebih dahulu nenggone gereja. Persinggahan yang pertama Buhaira itu nggak menemui. Nah, begitu singgah yang kedua, Buhaira itu neliti satu persatu orang Quraisy itu diteliti ya, dari wajahnya pokoknya diteliti betul. Nah, begitu Kanjeng Nabi datang ya, begitu nyampe penelitian itu kepada Kanjeng Nabi, Buhaira memberitahu tetua-tetua Quraisy bahwa ini adalah nabiun akhiruz zaman. Kemudian salah satu tetua wong Quraisy, Bu Abu Thalib ngomong, "Wa ma'alamaka bihadza?" Kamu tahu dari mana kalau orang ini adalah nabi akhir zaman? Karena sepanjang perjalanan anak ini selalu diikuti awan yang melindunginya dari teriknya panas matahari. Nah, itu ya. Tanda ini ada di kitab-kitab samawi zaman dulu itu ada. Kabar tentang akan diutusnya seorang rasul akhir zaman itu di kitab-kitab samawi itu ada, di kitab Taurat ada, di kitab Injil juga ada. Siapapun pemuka orang Kristen yang masih asli, pemuka orang Yahudi yang masih asli, yang benar-benar mempelajari kitab Taurat, benar-benar mempelajari kitab Injil dengan sebenar-benarnya, ketika melihat wajah Kanjeng Nabi langsung yakin bahwa ini adalah nabi akhiruz zaman. Nah, masalah iman atau tidaknya, masalah lisan itu mau mengakui atau tidak, itu tinggal tergantung hidayah itu nyampe kepada orang itu apa tidak ya. Banyak orang-orang Yahudi yang begitu mengenal Kanjeng Nabi karena sering mempelajari tanda-tandanya akhir zaman, tapi begitu Kanjeng Nabi datang, diutus, dan mereka benar-benar menemui Kanjeng Nabi, nggak ada sedikit pun cahaya iman yang masuk ke dalam hati mereka. Karena tadi yang namanya cahaya iman itu terserah masuknya kepada siapapun, itu haknya Gusti Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Orang Yahudi yang benar-benar kenal dengan Kanjeng Nabi pun bahkan lebih kenal Kanjeng Nabi daripada putra-putranya sendiri, tetap nggak dihinggapi hidayah karena Gusti Allah nggak menghendakinya. Gara-gara apa kemarin? Gara-gara hasud, nggak terima kalau Gusti Allah itu ngutus Nabi akhir zaman dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Padahal orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang Aus atau Khazraj, ketika hendak kalah, wong-wong Yahudi itu bertawasul kepada Kanjeng Nabi supaya diberi kemenangan. Benar-benar diberi kemenangan. Tapi begitu Kanjeng Nabi diutus
dari kalangan Arab, bukan dari keturunan Ishak. Akhirnya mereka merasa kecewanya nggak main-main, langsung kepada Gusti Allah kecewanya, sehingga nggak mau iman kepada Kanjeng Nabi gara-garanya apa? Gara-garanya hasud ya. Ini tanda ya. Tanda ini bukan hanya nampak setelah Rasulullah diutus, tapi sebelum Rasulullah diutus pun sebelum Rasulullah diutus pun selalu diikuti oleh gumpalan awan kemanapun Rasulullah pergi. Nah, ketika Kanjeng Nabi singgah ninggone satu gereja, itu Kanjeng Nabi itu juga pernah berteduh di bawahnya pohon. Menurut keterangan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi terdahulu, yaitu kitab Injil atau kitab Taurat, tidak ada seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali nabi akhir zaman. Keterangan itu betul ada. Makanya pendeta yang tahu bahwa ada orang yang berteduh di pohon itu langsung yakin bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Aqsamtu bil qamari, aqsamtu sumpah sapa ingsun, aqsamtu sumpah sapa ingsun bil qamari, demi pangeran kang duweni rembulan ya. Ai bi rabbil qamari. Aqsamtu sumpah sapa ingsun bil qamari, demi pangeran kang duweni rembulan. Al munsyaqi kang terbelah, innalahu sak temene iku tetep kedue, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mingkol bihi saking atine Nabi, nisbatan apa keserupaan, mabruratal qasami, kelawan sumpah kang den bagusaken sumpahe. Mabruratal qasami, kelawan sumpah kang den bagusaken sumpahe. Mabruratal qasami, kelawan sumpah kang den bagusaken sumpahe. Wamalan wong hawa kang mengku algharu apa gua, min khairin saking wong kang duweni kebagusan, wa min karomi lan saking wong kang duweni kelumanan, wa kullu tarfin utai saben-saben peninggal meripat, minal kufari kang tetep saking pira-pira wong kafir, anhu saking ma ami iku buta apa kullu torfin. Fasidku mongko utai Kanjeng Nabi kang duweni sifat jujur, fil gori ing dalem gua, wasiddiku lan Abu Bakar As-Siddiq, lam yarima iku ora berangkat sapa asidku wasiddiq, wahum hale utawi kufar, yakuluna iku ngucap sapa al-kufar, ma bil ghori min arimi, ora iku tetep ing dalem gua Thaur, maaf bil ghori ora iku tetep ing dalem gua Thaur, min arimi utawi wong suwiji, dzannul hamama wa dzannul ankabutala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Dzannu nyono sapa al-kufar al-hamama ing manuk dara, ing burung merpati, al-hamama ing manuk dara, ala khairil bariyati ing atase luwih bagus-baguse menungso, lam tansuj iku ora nenun apa al-ankabut, walam tahum lan orang gawe umah manuk apa al-hamam, walam tahum lan orang gawe umah apa al-hamam ya. Salah satu mukjizate Kanjeng Nabi ya,
salah satu mukjizat Kanjeng Nabi sampai digawe sumpah oleh Shahibul Burdah adalah terbelahnya rembulan ya. Terbelahnya rembulan. Aqsamtu bil qamaril munsyaki innalahu min qalbihi nisbatan mabrotal qasami. Aku bersumpah ya, aku bersumpah dengan ya, aku bersumpah demi Allah zat yang menciptakan bulan yang terbelah, sesungguhnya hati Kanjeng Nabi juga sama memiliki kemiripan, yaitu sama-sama pernah dibelah. Hanya saja bulan itu terbelahnya 2 kali, sedangkan terbelahnya atine Kanjeng Nabi berapa kali? 4 kali. Jadi ini juga sama ya, sebagai bentuk tanda kenabiannya Kanjeng Nabi. Dan tanda terbelahnya rembulan ini diperlihatkan oleh Kanjeng Nabi karena ada wong Quraisy ya, orang-orang Quraisy yang meminta tanda kemujizatannya Kanjeng Nabi. Kemudian ditunjukkan kemujizatannya Kanjeng Nabi adalah terbelahnya rembulan. Nah, posisinya itu ya, posisinya terbelahnya rembulan itu yang sebagian itu di atasnya gunung, yang sebagiannya itu di bawahnya ya, di bawahnya. Ketika sudah diperlihatkan bahwa rembulan itu terbelah, responnya orang-orang kafir Quraisy, responnya adalah ada sihrun. Ini adalah sihir Muhammad ini. Ini adalah sihirnya Muhammad. Nah, nggak langsung percaya orang-orang Quraisy itu kemudian tanya kepada suku-suku, kepada kabilah-kabilah yang tinggalnya di sekitar gunung itu, kalian menyaksikan apa enggak bulan itu terbelah? Begitu mereka mengatakan menyaksikan, mereka juga menyaksikan bahwa bulan itu terbelah. Apakah wong-wong kafir Quraisy itu langsung iman? Enggak, mereka ngomong sihrun mustamir, inilah sihir-sihir Kanjeng Nabi yang terus menerus. Jadi kalau hidayah ya, yang namanya hidayah ajakan Islam itu, meskipun tanda-tanda kenabian itu benar-benar nampak di hadapan mereka, benar-benar nampak, benar-benar kelihatan di hadapan mereka, dan itu sudah di luar batas kemampuan manusia, tetap saja nggak mau. Kenapa? Karena kemarin itu ya, amu wasomu fa'ilanul basyairilam tusma wa barikatul indari lam tusyami. Karena mata hati mereka buta, telinga hati mereka juga tuli, sehingga tidak bisa dibuat untuk melihat hidayah, juga tidak bisa dibuat untuk mendengarkan hidayah. Wa ma hawal gharu ya, wa ma hawal gharu min khairin min karami wa kullu tarfi minal kufari anhu ami. Dan aku bersumpah ya, demi Allah zat yang menciptakan seseorang yang berada di dalam gua, seseorang yang memiliki kebaikan dan memiliki kedermawanan, yang mana setiap mata dari orang-orang kafir itu buta. Ini siapa yang dimaksud dengan khairin min karami? Abu Bakar karo Kanjeng Nabi ya. Abu Bakar karo Kanjeng Nabi itu ketika pengen hijrah di Madinah itu pakai strategi ya, benar-benar dipikirkan matang-matang. Salah satu strateginya adalah ketika beliau itu pengen hijrah ke Madinah, tidak menggunakan rute yang pada umumnya digunakan. Jadi belok-belok ya, nggak menggunakan jalur pada umumnya. Supaya apa? Supaya lepas dari pengejarannya kafir Quraisy. Kenapa demikian? Perlu mencari rute yang aman, perlu mencari rute yang tidak biasanya. Karena ya, salah satu keistimewaan wong Arab jahiliyah zaman dulu itu, ikut duweni keistimewaan bisa menilai seseorang itu dari kabilah mana dari jejak kakinya saja. Hebat dan ngerti. Iki jejak kakinya orang dari suku ini nih. Ini jejak kakinya orang dari suku ini. Bahkan nggak hanya sebatas itu, bisa neliti dari jejak kaki itu, ini jejak kakinya laki-laki atau perempuan. Bahkan lebih dari itu juga, ini jejak kakinya perempuan yang sudah menikah atau belum, tahu betul ya. Itu biasanya salah satu suku ya, salah satu suku yang ahli dalam masalah pencari jejak itu adalah Bani Mudlij ya, Bani Mudlij. Makanya setelah orang-orang kafir Quraisy itu gagal mengejar Kanjeng Nabi, ada seseorang dari Bani Mudlij yang namanya siapa? Suraqah bin Malik. Ini Suraqah bin Malik ini seumpama Kanjeng Nabi ku nggak dilindungi oleh pertolongan Allah, wis mesti sudah ketangkap oleh Suraqah bin Malik, kemudian diserahkan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Suraqah dapat berapa ekor unta? 100 ekor unta. Hanya saja karena dilindungi betul-betul oleh Gusti Allah, akhirnya Suraqah bin Malik yang hampir 3 kali
nangkep Kanjeng Nabi, terperosok ke dalam pasir, akhirnya tidak jadi ya. Wa kullu tarfi minal kufari anhuami. Nah, sebagai awal mula ya, awalan dari strategi Kanjeng Nabi dan Abu Bakar hijrah itu diharuskan ada seseorang yang tidur di dalam kamar Kanjeng Nabi. Supaya apa? Untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy, supaya orang-orang kafir Quraisy itu mengira Kanjeng Nabi masih berada di kamarnya. Nah, orang yang bersedia menggantikan posisinya Kanjeng Nabi untuk tidur di kamar itu, untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy, siapa yang berani? Sayyidina Ali. Itu begitu wong-wong kafir Quraisy itu tahu ya, yang keluar dari kamar itu adalah Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali, mereka memaksa Sayyidina Ali untuk membocorkan kemana Rasulullah itu pergi. Akhirnya Sayyidina Ali nggak membocorkan kemana rutenya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar itu pergi. Akhirnya kemudian masing-masing dari kabilah Quraisy mengirimkan pemuda-pemudanya untuk mengejar Kanjeng Nabi. Begitu ya pengejaran mereka berakhir di mana? Berakhir di sebuah gua yang namanya Ghori Thaur. Nah, jarak antara orang-orang yang mengejar Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi dan Abu Bakar yang berada di dalam gua itu sangat dekat ya. Bahkan saking dekatnya Abu Bakar sendiri tuh tahu di luar itu ada para pemuda-pemuda Quraisy yang sedang mencarinya itu. Makanya waktu itu Abu Bakar itu keringat dingin tuh ya. Banget susah ya, kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an itu idz yaqulu li sahibihi ya. Ketika Kanjeng Nabi berkata kepada sahibihi, pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Sahabat itu ada dua sahabat ya. Ada dua sahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Yang satu itu disebutkan menggunakan bahasa sahibihi, ada satu lagi sahabat yang penyebutannya menggunakan nama. Siapa namanya? Zaid ya. Falamma qada Zaidum minha watara, itu dalam ayatnya. Penyebutan namanya jelas apa? Zaidun. Tapi kalau Abu Bakar penyebutannya sahibihi ya. Makanya karena kesahabatannya Abu Bakar itu disaksikan langsung oleh Quran, makanya kalau ada orang ngingkari kesahabatannya Abu Bakar, apa hukumnya? Kafir ya. Nenggone Sulam Taufik atau syarahnya diterangkan kalau orang itu ngingkari kesahabatan Abu Bakar, kafir hukumnya, sebabnya sama saja ngingkari persaksiannya Quran. Kalau sahabat-sahabat yang lainnya fasik ngingkari. Umar itu bukan sahabat dengan Nabi, fasik. Tapi kalau Abu Bakar itu bukan sahabat Kanjeng Nabi, itu hukumnya apa? Kufur. Sebabnya apa? Sebabnya kesahabatannya Abu Bakar itu langsung dipersaksikan langsung oleh Al-Qur'an. Fasidku fil ghori wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghori min arimi. Kanjeng Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq masih belum berangkat, masih berada di dalam gua, dan mereka semua mengatakan tidak ada seorang pun yang berada di dalam gua. Kenapa? Karena di pintu gua itu ada burung merpati yang membuat sarang dan juga laba-laba yang membuat rumah di mulut guanya itu. Karakter burung merpati dan juga karakternya laba-laba itu, karakternya itu dua hewan ini hewan yang nggak mau dekat dengan manusia. Kalau dekat dengan manusia mereka mesti lari. Artinya apa? Artinya ketika ada laba-laba nggawe sarang dengan begitu nyamannya, ketika ada burung merpati membuat sarang dengan nyamannya, itu artinya di dekat burung merpati dan juga laba-laba itu tidak ada orang ya. Tidak ada orang. Nah itu begitu indahnya skenario Gusti Allah, sehingga orang-orang yang ahli dalam mencari jejak dilindungi Allah menggunakan dua hewan yang di mata manusia itu hanyalah hewan yang lemah. Apa itu? Laba-laba karo burung merpati. Coba ya, nenggone Quran itu yang namanya rumah laba-laba itu dianggap rumah yang paling lemah. Tapi lemah-lemahnya rumah laba-laba cukup bagi Gusti Allah menggunakan rumah laba-laba sebagai bentuk perlindungan Kanjeng Nabi, bentuk perlindungan Gusti Allah untuk melindungi Kanjeng Nabi, enggak lewat pasukan perang, enggak,
nggak lewat apa senjata-senjata yang mutakhir, enggak, tapi cukup apa, cukup dengan rumah laba-laba dan juga rumahnya burung merpati yang berada di mulut gua. Dzannul hamam wa dzannul ankabutara khairil bariyati lam tansuj walam tahumi. Orang-orang kafir Quraisy itu menyangka yang namanya laba-laba dan juga burung merpati itu tidak akan membuat sarang ya, tidak akan membuat sarang yang menutupi kanjeng Nabi, yang melindungi kanjeng Nabi. Kenapa? Ya karena tadi itu ya, yang namanya laba-laba dan juga burung merpati itu hewan yang nggak mau dekat manusia, hewan yang takut dengan manusia itu. Kalau laba-laba membuat sarang ya pasti di tempat-tempat yang jauh dari jangkauannya manusia. Merpati juga demikian, supaya apa? Supaya rumahnya tidak diganggu, kemudian telurnya juga tidak diambil oleh manusia. Begitu ada laba-laba yang membuat sarang di situ, maka orang-orang kafir Quraisy itu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang berada di dalam gua. Akhirnya orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang ditugaskan untuk mengejar kanjeng Nabi itu pulang dalam keadaan tangan kosong, enggak mendapatkan apa-apa. Nah setelah itu gawe sayembara, barang siapa yang bisa menunjukkan atau membawa Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Ada seorang pemuda dari Bani Mudlij namanya Suraqah bin Malik, tergiur dengan imbalan ini. Imbalannya banyak, 100 ekor unta. 100 ekor unta itu banyak ya. Banyak apa enggak? Banyak. Mahal apa enggak? Mahal. Saking mahalnya ya 100 ekor unta itu cukup untuk membayar diate orang yang dibunuh ya. Tergiur dengan imbalan 100 ekor unta itu, akhirnya dia mencari jejak dengan seteliti-telitinya sampai dia mendapatkan ada bayangan dari jauh, ada bayangan 2 orang dari jauh. Ia kejar. Begitu pengejaran itu hampir sedikit lagi kakinya itu terperosok ke dalam pasir, bukan ke dalam air, tapi terperosok ke dalam pasir. Nah setiap kali terperosok ke dalam pasir, dia itu minta jaminan aman kepada kanjeng Nabi. Jamin aman. Setelah dijamin aman, ngejar lagi sampai 3 kali terperosok. Begitu yang ketiga kali, dia berjanji kalau dia diselamatkan, tidak diapa-apakan oleh kanjeng Nabi, dia tidak akan menunjukkan kepada orang-orang Mekah kemana kanjeng Nabi dan Abu Bakar akan pergi. Kemudian kanjeng Nabi ngabarkan begini, kalau kamu mau beriman, suatu saat kamu akan memakai pakaian kebesaran raja-raja Persia. Ini satu kabar yang seumpama orang ini mendengar kabar ini sangat nggak mungkin. Sebabnya apa? Sebab Islam pada waktu itu posisinya masih lemah. Di samping itu, yang namanya Persia dan Romawi pada waktu itu adalah 2 kekuatan besar, 2 kerajaan besar yang saling bersaing, dan tidak ada kerajaan yang ketiga yang bisa menyaingi keduanya. Nggak ada. Pokoknya yang paling besar itu 2 itu. Yang bisa menyaingi Romawi ya Persia, yang bisa menyaingi Persia ya Romawi. Pokoknya 2 kerajaan ini saling berperang untuk memperebutkan batas wilayahnya masing-masing ya. Kadang wilayah kekuasaannya itu luas, kadang nambah, kadang berkurang. Karena yang namanya sebuah kerajaan itu mesti pasukannya itu naik turun kekuatannya itu. Nah, ketika Suraqah bin Malik dijanjikan kanjeng Nabi akan memakai pakaian kebesaran orang Persia, akhirnya kemudian pulang ke rumahnya, ngomong kepada Bani Mudlij itu, sudahlah, nggak usah ganggu Muhammad ya. Nah setelah itu beberapa waktu kemudian Suraqah bin Malik itu iman kepada kanjeng Nabi dan benar membuktikan beliau itu memakai pakaian kebesarannya raja-raja Persia setelah kanjeng Nabi wafat, dan kepemimpinan itu digantikan oleh Umar. Zamannya Umar bin Khattab terjadi peristiwa besar yang namanya Fathul Madain, kota Madain yang merupakan kota besarnya orang Persia ditaklukkan. Salah satu ghanimah salah satu harta rampasan perangnya adalah pakaian kebesaran raja-raja Persia itu. Ada yang mengatakan
pakaian kebesaran Persia, ada yang mengatakan gelang-gelang kebesarannya orang-orang Persia. Akhirnya ketika itu ya, ketika Umar ya, ketika Suraqah tahu bahwa pakaian kebesaran raja-raja Persia itu dijadikan sebagai ghanimah, kemudian dia ngomong bahwa suatu saat saya pernah diomongi oleh Kanjeng Nabi bahwa suatu saat saya akan mendapatkan memakai pakaian kebesaran Persia itu. Nah, para sahabat ya, Sayyidina Umar yang pengen benar-benar merealisasikan janjinya Kanjeng Nabi, akhirnya mempersilahkan Suraqah itu untuk memakai pakaian kebesaran Persia itu. Setelah itu ya diambil lagi, diambil sebagai kas negara. Itu berarti Suraqah itu benar-benar membuktikan ya bahwa janjinya Kanjeng Nabi suatu saat mbuh kapan wae bakale terlaksana. Nah, terlaksananya kapan? Terserah. Ada yang 20 tahun lagi, ada yang 1000 tahun lagi, dan saterusé. Wiqayatullahi utai pangreksane Allah. Wiqayatullahi utai pangreksane Allah agnat iku nyemugihaken apa wiqayatullah an mudhaafatin saking tikel-tikelan. An mudhaafatin saking tikel-tikelan minad duru'i saking pira-pira klambi kerih. Klambi kerih itu apa? Ngerti enggak? Klambi kerih itu baju besi, baju zirah, baju yang biasa dipakai perang zaman dulu, itu namanya baju zirah. Minad duru'i saing pira-pira klambi kerih. Wa an alin lan saking panggonan kang dhuwur, wa an alin lan saing panggonan kang dhuwur minal utumi saking pira-pira benteng. Minal utumi saking pira-pira benteng. Minal utumi saking pira-pira benteng. Masama orang ngani ngoyo. Masama orang ngani ngoyo. Masama orang ngani ngoyo ni ing ingsun. Ad-dahru apa mongso. Doiman kelawan ngani ngoyo. Doiman kelawan ngani ngoyo. Wastajartu lan gawe perlindungan sapa ingsun. Wastajartu lan gawe perlindungan sapa ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Illa waniltu kejaba merkole sapa ingsun. Illa waniltu kejaba merkole sapa ingsun jiwaron ing tetanggan. Jiwaron ing tetanggan minhu saking Nabi. Lam yudomi hale ora den remehaken apa jiwar. Lam yudomi hale ora den remehaken apa jiwar. Walal tamastulan orang jaluk sapa ingsun. Walal tamastulan orang jaluk sapa ingsun ginadaroini. Ginadaroini ing semugih ing dalam umah loro, umah dunia karo umah akhirat. Ginadaroini ing semugih ing dalam umah loro, yaitu umah dunia karo umah akhirat. Ginadaroini ing semugih ing dalam umah loro, umah dunia karo umah akhirat. Min yadihi saking tangane Nabi. Min yadihi saking tangane Nabi. Illas talamtu ya. Illas talamtu kejaba ngalap sapa ingsun. Illas talamtu kejaba ngalap sapa ingsun. Illas talamtu kejaba ngalap sapa ingsun. Annada ing peparing. Annada ing peparing min khairi mustalami. Min khairi mustalami ya. Nah, kalau ini bacanya kudu mustalami, jangan mustalimi tapi mustalami. Min khairi mustalami saking luwih bagus-baguse wong kang den jaluki. Min khairi mustalami saking luwih bagus-baguse wong kang den jaluki. Min khairi mustalami saking luwih bagus-baguse wong kang den jaluki. Wiqayatullahi aghnatan mudha'afatin minaduru iwan alim minal utumi. Ketika pertolongan Allah itu datang, maka cukup bagi Allah untuk melindungi hambanya dengan sesuatu hal, dengan satu hewan-hewan yang dianggap remeh di mata manusia. Tidak perlu bagi Allah untuk melindungi hambanya dengan berbagai macam baju besi atau benteng-benteng yang kokoh ya. Tidak perlu. Kalau Gusti Allah itu wis ngersakaken bahwa seorang itu akan dilindungi dari musuhnya, yo dengan bantuan sekecil aja, dengan bantuan kecil saja cukup bagi Allah untuk melindungi hambanya. Ya kayak yang tadi itu ya, bagi Gusti Allah untuk melindungi Kanjeng Nabi dan Abu Bakar yang berada di dalam gua, itu cukup bagi Allah untuk mengirimkan dua hewan yang dianggap remeh di mata manusia. Tapi
di hadapan Allah itu adalah sebuah pertolongan. Nyatanya Kanjeng Nabi dan juga Abu Bakar yang berada di dalamnya bisa selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Masa manid dahru daiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaron minhu lam yudami. Tidaklah aku didolimi oleh masa ya. Tidaklah aku didolimi oleh masa dan meminta perlindungan kepada Kanjeng Nabi kecuali Kanjeng Nabi ya. Kecuali aku mendapatkan tempat yang dekat dengan Kanjeng Nabi dan tidak diremehkan sama sekali. Artinya tidaklah seseorang itu mendapatkan musibah kemudian meminta perlindungan kepada Kanjeng Nabi kecuali Kanjeng Nabi akan memberikan perlindungan itu ya. Makanya setiap sahabat dari berbagai macam kalangan itu wis mesti nenggone atine itu ngerasa dia adalah sahabat, dia adalah seorang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Karena setiap sahabat yang sowan kepada Kanjeng Nabi bisa menempatkan sahabat itu pada posisi yang benar-benar terhormat ya. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang baru masuk Islam atau sahabat senior ketika berada di dekatnya Kanjeng Nabi selalu merasa bahwa dia adalah orang yang paling disayang Kanjeng Nabi. Padahal setiap sahabat mesti duweni perasaan seperti itu, sehingga tidak ada ya yang paling disayang, paling enggak. Sama semuanya. Walau tamassu ginad daraini min yadihi. Tidaklah aku meminta ya kecukupan di dunia dan akhirat dari tangannya kecuali aku mendapatkan pemberian dari sebaik-baiknya orang yang dimintai. Ya sebaik-baiknya pemberian dari orang yang dimintai pemberian tersebut. Artinya kebaikan apapun yang aku minta dari Kanjeng Nabi, baik itu kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi, Kanjeng Nabi pasti akan memberikannya. Ada beberapa sahabat itu diberikan jaminan oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Yang terkenalnya siapa? Al-Asyra al-Mubasyaruna bil jannah ya. Itu al-Asyra al-Mubasyaruna bil jannah itu bukan ojo difahami berarti sahabat yang dijamin masuk surga itu hanya 10. Enggak ada sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya saja kenapa yang terkenal itu hanyalah 10? Karena 10 orang itu disebutkan dalam satu tempat, masuk surga. Misalkan Abu Bakar fil jannah, Umaru fil jannah, Utsmanu fil jannah, Aliun fil jannah, sampai sahabat yang 10 itu disebutkan dalam satu ucapannya beliau. Ya, sedangkan kayak Ukasha itu juga sama, seorang sahabat yang dijamin masuk surga ya. Dijamin masuk surga, jaminannya langsung dari Kanjeng Nabi. Artinya ya, pemberian yang diberikan Kanjeng Nabi kepada umatnya itu bukanlah pemberian yang sembarangan. Langsung diberi jaminan masuk surga. Adakah pemberian yang lebih mahal daripada pemberian jaminan masuk surga? Tidak ada ya. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. La tungkir ojo ngingkari sapa sira. La tungkir ojo ngingkari sapa sira al wahya ing wahyu. Al wahya ing wahyu min ru'yahu saking mimpine Nabi. Min ru'yahu saking mimpine Nabi. Innalahu sak temene iku tep kedue Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalban apa ati. Idza namatil ainani. Idza namat kang ing dalem nalikane turu. Idza namat kang ing dalem nalikane turu al ainani sapa apa mripat loro, al ainani apa mripat loro, lam yanam mongko ora turu apa qalban. Lam yanam mongko ora turu apa qalban. Wadzaka utawi mengkono-mengkono la tungkiril wahya min ru'yahu. Wadzaka utawi mengkono-mengkono la tungkiril wahya min ru'yahu, atau ditakwil masdar ya. Adamu ingkaril wahyi min ru'yahu. Adamu ingkaril wahyi min ru'yahu hina bulugin iku tetep ing dalem mangsane tumeka. Hina bulugin iku tetep ing dalem mangsane tumeka min nubuwatihi sange kenabiane Nabi Muhammad. Min nubuwati sange kenabiane Nabi Muhammad. Min nubuwati sange kenabiane Nabi Muhammad. Falaisa mongko ora ana apa kelakuan. Falaisa mongko ora ana apa kelakuan
yungkaru iku den ingkari fihi ing dalem nabi halu muhtalimi apa tingkae wong kang ngimpi tabaraka mundak kebagusan Allahu sinten Allah ma wahyun ora utai wahyu bimuktasabin iku den alap ya. Bimuktasabin iku den alap. Maksudnya apa? Ma wahyun muktasab itu yang namanya wahyu itu murni pemberian Gusti Allah kepada hamba pilihannya. Enggak bisa lewat diusahakan, itu enggak bisa. Wala nabiyun lan ora utawi nabi bimutahami iku den curigai ya. Ba huruf jar ketika masuk pada khobar yang didahului nafi, ba zaidah ya. Bimutahami iku wong kang den curigai ala ghaibin ing atase perkara kang gaib ya. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Jangan pernah ngingkari turunnya wahyu saat mimpinya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu punya hati yang tidak tidur ketika kedua matanya tidur. Ini setiap nabi itu pasti begitu. Atine iku tidak pernah tidur, artinya atine iku tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Bahkan ketika kedua matanya tidur, atine para nabi itu tidak tidur. Maka dari itu wahyu itu bisa turun kepada seorang nabi lewat beberapa cara. Bisa lewat secara langsung, bisa lewat mimpi. Bisa seorang nabi itu mendapatkan wahyu dari mimpi, itu bisa. Karena atine seorang nabi itu tidak bisa tertidur. Kalau mata bisa tertidur, tapi atine nabi tidak bisa tertidur. Makanya atine seorang nabi itu sedetik pun tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Nah, mulai kapan demikian? Mulai setelah Kanjeng Nabi itu mencapai darajatun nubuwah, setelah diangkat menjadi seorang rasul, maka mimpinya Kanjeng Nabi menerima wahyu benar-benar nyata ya. Bukan hanya sebatas bunga tidur, bukan, tapi memang benar-benar wahyu itu diturunkan lewat mimpinya Kanjeng Nabi. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami ya. Tabarakallahu yang namanya wahyu ya, yang namanya wahyu atau wilayah kenabian itu nggak bisa diupayakan, itu nggak bisa. Beda dengan wilayah, beda dengan kewalian. Kalau setiap orang punya potensi jadi wali, iya. Sing penting ilmu dan ibadah benar-benar ya, mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadi seorang wali. Tapi kalau menjadi seorang nabi nggak bisa. Murni nabi itu pilihan langsung oleh Gusti Allah, mandatnya langsung mandat dari Gusti Allah, tidak bisa lewat upaya kayak yang ada dalam maqamul wilayah. Kalau seseorang menjadi seorang wali, ada tahapannya, ada makom-makomnya. Wilayah kalau berhasil menguasai hawa nafsunya, dia bisa menjadi seorang wali min auliyaillah. Tapi kalau nabi enggak, nabi tidak. Nabi itu murni pilihan langsung dari Gusti Allah. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan seorang nabi tidak bisa dicurigai ketika mengabarkan hal-hal yang gaib ya. Ketika Kanjeng Nabi ngabarkan suatu saat akan terjadinya hari kiamat, bahwa di akhirat itu ada wazan, ada timbangan amal, ada siksaan, ada ini, ada itu wis mesti bener ya. Karena itu bukan dari akal pikirannya sendiri, akan tapi dari mana? Murni langsung dari wahyu yang dititipkan Gusti Allah kepada nabi tersebut. Kam abroat wasiban, kam abroat ing pirang-pirang, kam ing pirang-pirang abroat nguarasaken wasiban ing wong kang loro, wasiban ing wong kang lara bilamsi kelawan ngusap rohatuhu apa epe Kanjeng Nabi, rohatuhu apa epe Kanjeng Nabi,
wa atlaqat lan ngeculaken bebasaken apa rohatuhu wa atlaqat lan bebasaken apa rohatuhu ariban ing wong kang duweni hajat ariban ing wong kang duweni hajat min ribqatil lamami saking bundelane keedanan min ribqatil lamami saking bundelane gila keedanan min ribqatil lamami saking bundelane keedanan. Ini salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi lagi ya. Salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi, usapan dari tangan beliau itu bisa menyembuhkan banyak penyakit, dan usapan dari tangan beliau bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit gilanya. Ada seorang sahabat namanya sahabat Qatadah ya. Itu ketika terjadi perang Uhud, sahabat Qatadah ini salah satu sahabat yang benar-benar melindungi Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi ketika mengalami serangan dari beberapa orang Quraisy, salah satu sahabat yang benar-benar melindungi itu adalah Qatadah. Karena melindungi Kanjeng Nabi sampai matanya itu kena, sampai matanya itu keluar. Bola matanya itu keluar. Bayangkan. Bola matanya keluar sampai sini, sampai wujnatihi. Sampai bagian pipi yang mentongol ini ya, sampai bagian ini, sampai keluar bola matanya itu. Kemudian sowan kepada Kanjeng Nabi ya Rasulullah, saya memiliki seorang istri yang begitu saya cintai. Saya khawatir kalau istri saya tahu keadaan seperti ini, jika dia akan merasa jijik. Akhirnya kemudian matanya itu dipegang oleh Kanjeng Nabi, dikembalikan lagi ke tempat semula. Jadi mataniku lebih indah daripada mata yang sebelumnya. Nah, itu salah satu kemukjizatannya Kanjeng Nabi. Wa laqad ariban min ribqatil lamami ya. Dan usapan dari tangannya Kanjeng Nabi bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit gilanya ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan ya, ada seorang perempuan sowan kepada Kanjeng Nabi membawa anak laki-lakinya yang gila. Kemudian dadanya itu diusap oleh Kanjeng Nabi, setelah itu langsung sembuh dari penyakit gilanya itu. Wa ahyat lan nguripaken asanata ing taun asyahba kang setitik udane. Asyahba akang setitik udane dakwatuhu apa doane Kanjeng Nabi. Dakwatuhu apa dungane Kanjeng Nabi. Hatta hakat sehingga nyerupani apa sanatu syahba. Gurratan ing mencorong fil aksuri ing dalam pira-pira mangsa. Aduhumi kang ireng-ireng bi'aridin sebab mendung jada kang lumo apa arid au khilta utawa nyono sapa sira albitoha ing lembah biha kelawan dakwah siban ing alirane banyu minal yammi kang tetep saking laut. Ngene manane bahar. Ausailan utawa banjir minal arimi saking bendungan. Minal arimi saking bendungan. Pokoknya al-arim itu tempat tampungan air gitu ya. Tempat tampungan air, embuiku bentuknya bangunan atau enggak. Pokoknya tempat tampungan air. Ya mirip dengan bendungan itu. Wahyati sanata syabadawatu hatta hakat kurotan fila suri duhumi
bi aridin jada aw khiltal bitoha biha siban minal yami aw sailan minal arimi. Tanah tahun-tahun yang tandus ya. Tahun-tahun yang tandus itu menjadi subur gara-gara didoakan oleh Kanjeng Nabi, sehingga tahun-tahun yang tumbuh, tahun-tahun yang tandus itu menjadi tahun-tahun yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, sampai karena banyak tumbuhan ijo-ijoane sampai warna hijau itu mendekati warna ireng. Makanya tanah ya, tanah Irak ya, Irak itu sebutannya sawadul Irak. Sawad itu artinya apa? Hitam atau ireng. Irengnya Irak itu jangan difahami Irak itu tandus karena irengnya itu enggak, justru karena saking subure tanah Irak, banyak perkebunan kurmane, saking ijone tanah Irak karena banyak perkebunan kurmane, jadi ijone itu sampai menyerupai ireng, sampai menyerupai hitam itu ya. Makanya di sini itu tahun-tahun ya, masa di mana terjadi kekeringan, kemudian Kanjeng Nabi mendoakannya. Tahun-tahun itu, masa-masa itu jadi sangat subur, sehingga tahun-tahun itu penuh dengan warna hitam. Gara-gara apa? Gara-gara tumbuhan yang hijau, saking hijau itu mendekati warna hitam. Sebab apa? Bi'aridin, sebab awan atau sebab mendung yang menurunkan air hujan, sehingga karena banyak air hujan yang turun, engkau menyangka aliran-aliran yang ada di lembah itu dari laut atau dari bendungan. Ini dari mana? Gara-gara apa? Gara-gara doane Kanjeng Nabi ya. Padahal yang namanya tanah Arab itu tanah yang bagaimana? Secara apa? Musim itu musim panas, jarang hujan itu. Tapi gara-gara didoakan oleh Kanjeng Nabi, hujannya jadi sering, sehingga tanah-tanah yang tandus bisa menjadi subur, banyak tanaman-tanaman hijaunya, sampai tanah itu karena banyak tanaman hijaunya hampir menyerupai warna hitam. Al-Faslu Sadis, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta